Hup. Nah, ini dia barang barunya Realme C17. Iya, Realme Band. Iya, cocok. Nego. Halo Sobat Komplit, welcome back to Official Komplit Seluler. Unboxing lagi guys. Nah, kali ini kita kedatangan smartphone baru lagi dari Realme. So, buat para Realme community, kalian boleh ngumpul di video ini. Jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa like juga. Baru mulai udah promo like and comment. Basi. Hup. Nah, ini dia barang barunya Realme C17. Realme ini merupakan salah satu brand yang rajin ngeluarin produk baru ya. Kayaknya hampir tiap bulan deh. Dan seri C dari Realme ini merupakan yang kayaknya sering banget didengar ya. Dari mulai C11, kemudian C12, C15, and now C17. Ini seri C ini rajin banget nih keluar nih. Kayak tiap bulan gitu ya. Nah, tapi di video kali ini aku nggak bakal nyebutin perbedaan dari C11 sampai C17 ya. Kali ini aku bakal ngasih first impression aja gimana sih Realme C17 ini. Untuk perbedaan mungkin kita bakal bikin konten yang lain ya, khusus untuk bahas perbedaan antara smartphone. Oke, sebelum kita unboxing, kita bakal lihat dulu di belakang sini ada 4 fitur unggulan dari Realme C17 ini. Yang pertama di sini ada 90Hz smooth display. Ini fitur unggulan banget nih, dari mulai kemarin Realme 7 dan Realme 7i dia pakai 90Hz semua. Dan di sini di Realme C17 ada 90Hz smooth display. Ada in display selfie. So, ini kameranya punch hole. Kemudian yang kedua ada 5000 mAh baterai dengan 18 watt quick charge. Kemudian ada 13 megapiksel quad kamera, kemudian ultra wide lens. Kemudian yang terakhir di sini dia punya prosesor Snapdragon 460. Kayak apa ya? HP di kelasnya mungkin ada Oppo A53. Ya, untuk yang belum nonton unboxingnya di sini. Oke? Lego. So, daripada penasaran, kita langsung aja unboxing this phone Realme C17. Kita ke jarak dekat. Lego. Yuhu. Nah guys, sekarang kita udah di jarak dekatnya dari Realme C17. Kita nggak usah komenin boxnya ya, karena tadi kita udah bahas fitur bagian belakangnya. Oh iya, kita dapat varian RAM 6GB dengan internal storage 256GB. Lumayan gede juga ya, kayaknya di pesaing-pesaingnya yang lain jarang nih yang kayak gini formatnya nih. Kita langsung aja unbox this phone. Let's go. Shot. Oke. Oh ya, satu lagi infonya adalah kita dapat varian warna hijau danau. Wadidaw. Nah, hijau danau kan? Ini udah kayak unboxing terapi nih. Kayak gini bukanya nih. Set. Tolong lah ya. Weh. Nah, unboxing terapi itu kalau unboxing kayak gitu guys. Kalau mau percaya lihat aja ya. Seperti biasanya. Hey, welcome to Realme family. Kemudian di sini Realme, di sini kita dapat softcase pastinya. Softcase-nya kayaknya yes, ini agak gelap juga kayak Realme 7 dan Realme 7i kemarin ya. Softcase-nya agak gelap gitu. Kemudian oh iya, dan kartu-kartu garansi dan kartu petunjuk gitu ya. Petunjuk. Oke. Kemudian di sini ada unitnya. Warnanya wadidaw. Tar dulu kita singkirin dulu ya. Kita lihat dulu isi boxnya apa aja. Di sini ada kabel USB. Type-C dong harusnya, iyalah. Biar netizen tidak penasaran kita kasih tahu. Nah, ini udah kelihatan nih. Yes, dia pakai USB Type-C. So, untuk 18 wattnya ya nggak usah diragukan lagi ya. Dayanya dia pakai maksimal daya output 18 watt. Udah selesai kita unboxing, kita bakal fokus ke produknya. Nah guys, ini dia smartphone-nya. Kita langsung kletek plastiknya aja. Widih. Oke, gimana? Kalian juga udah pasti lihat nih desainnya. First impression-nya kayak gimana? Kalian boleh komen di bawah. Kita bahas ke bagian desainnya dulu ya.
ke bagian dimensi. Nah, Realme C17 ini punya dimensi 164 mm dikali 75 mm dengan ketebalan 8,9 mm. Nggak bisa dibilang tebal banget, nggak bisa dibilang tipis juga. So yes, kayak seperti seri C sebelumnya. Karena dia 5000 mAh baterainya, so no problem ya. Kita sambil nyalain HP-nya aja. Kita bahas ke bagian displaynya atau layarnya. Dia punya tipe layar IPS LCD 90Hz dengan ukuran 6,5 inci dengan screen to body rasionya 82,3%. Yes, ini memang kelihatannya si bezelnya nggak terlalu tipis ya. Kemudian dia punya resolusi HD+ 720 dikali 1600 pixel dengan kerapatan layar 270 ppi density, kemudian dilindungi dengan Corning Gorilla Glass. Dari layar kita bahas desain bodinya dulu ya. Ya, seperti yang udah disebutin tadi, dia punya screen to body rasionya 82,3%, so si bezelnya nggak terlalu tipis kelihatannya. But segini masih bisa diterima lah ya untuk harganya yang sekian. Ntar aku sebutin di akhir, oke? Tonton sampai akhir makanya. Desain di samping sebelah kiri dia hanya punya SIM tray aja. Oke, berarti volume button dan powernya ada di sini dong. Yes. Si volume buttonnya dengan powernya dibikin agak ke dalam, ada sedikit tekstur gitu. Kemudian ke bagian atas dia kosong. Kemudian ke bagian bawah dia punya speaker yang pasti ya. Kemudian ada port USB Type-C, kemudian ada mikrofon dan port audio 3,5 mm. Bagian belakang, wow, ini first impression dari aku sih keren. Dia tuh bahannya polikarbonat dengan finishingnya mengkilap tapi dope ya. Kilatannya nggak terlalu lebay lah gitu, so ini bisa dibilang elegan kayak gini. Kemudian di sini ada tulisan Realme seperti biasanya, tapi dia nggak ada list-list yang aneh-aneh, dia polos aja. Kemudian di sini ada fingerprint dan kameranya desainnya berarti sama kayak Realme 7i ya. Oke, Realme 7i kayak gini. So ini rapi dan elegan banget desainnya. Kemudian nih feel dipegangnya dia kerasa sangat tidak licin. So kayaknya ini aman banget. Oke, body udah kita bahas, kita lanjut ke platformnya. Realme C17 ini memiliki operating system Android 10 dengan chipset Qualcomm Snapdragon 460. Ya, seperti yang udah aku sebutin di awal, kalau di kelasnya dia ini sama kayak Oppo A53 dengan CPU octa-core dan dibantu dengan GPU Adreno 610. Kemudian dia punya internal storage 256GB dengan RAM 6GB dengan teknologi penyimpanan yang terbaru yaitu UFS 2.1. So untuk HP-HP terbaru kayaknya udah harus banget pakai teknologi penyimpanan UFS 2.1 karena itu bakal ngebantu ke banyak hal seperti kayak untuk kameranya dan untuk multitasking yang lain-lain juga. Kemudian kalau yang 250GB kurang, kalian bisa tambahin di SIM tray-nya ini dia menyediakan dedicated slot untuk micro SD. Oke, platform kayaknya udah cukup. Kita lanjut ke kameranya. Spek kameranya dia punya format quad kamera dengan spesifikasi 13 megapiksel kamera utama, kemudian 8 megapiksel kamera ultrawide, kemudian 2 megapiksel kamera makro, dan satunya lagi 2 megapiksel kamera depth of field untuk sensor bokeh-bokeh. Fiturnya di belakang dia yang pasti punya LED flash, kemudian ada HDR dan panorama. Coba kita lihat, kita cek ya. Ada night mode, ada video pastinya, foto pastinya, kemudian ada portrait di sini untuk bokeh-bokeh, dan bagian more-nya ada ultra makro, kemudian ada time lapse, ada expert dan panos. Nah, itu dia tadi fitur dari kamera belakang Realme C17. Nah, kemudian dia kamera belakangnya punya fitur perekaman sampai dengan 1080 di 30 fps. Iya, Realme Band, ya cocok. Kadang rame juga ya kalau ada video digangguin kayak gitu. Dan kemudian ini adalah hasil dari kamera belakang.
Nah itu dia tadi hasil dari kamera belakang Realme C17. Kita lanjut ke kamera depannya. Kamera depannya dia punya format punch hole kamera dengan single kamera 8 megapiksel. Dia punya fitur HDR, kemudian videonya bisa perekaman sampai dengan 1080 di 30 fps. Coba kita lihat fitur kamera depannya. Video ada, foto ada pastinya, kemudian ada mode potret untuk bokeh-bokeh. Oke. Kemudian more-nya di sini ada panorama, kemudian ada time lapse. Oke. Itu dia tadi spek dari kamera depan dan ini dia hasilnya. Nah, ini hasil perekaman dari kamera depan Realme C17. Nah itu dia tadi hasil jepretan dan video dari kamera Realme C17 ya, kamera belakang dan depan. Gimana menurut kalian? Kalian boleh komen di bawah, oke? Nah kemudian kita lanjut ke bagian fitur-fiturnya. Untuk fitur yang kayak GPS kayak gitu udah lengkap kayaknya ya. GPS-nya ada iGPS, ada GLONASS dan BDS. Radio ada, kemudian sensor-sensor kayak fingerprint, dia fingerprintnya di belakang sini, rear mounted, kemudian ada sensor accelerometer juga, proximity dan kompas pastinya, biar tidak tersesat. Bayangkan kalau tersesat, Anda punya smartphone tapi tetap tersesat. Mungkin Anda tidak punya kuota. Di harganya yang 2.800.000 kayaknya kita nggak usah berharap dia punya NFC ya. Kemudian ke bagian baterai, udah aku sebutin juga di awal, dia punya 5000 mAh non-removable baterai dengan fast chargingnya sampai dengan 18 watt. Nah seperti kataku di awal, Realme C17 ini nggak bisa dibilang tebal atau nggak bisa dibilang tipis juga, karena dia punya kapasitas baterai 5000 mAh. Nah tapi di Realme C17 ini agak berbeda, karena dia punya desain yang aku tadi lupa sebutin. Desainnya dia belakangnya agak nge-curve gini, so pas dipegang feel-nya kayak nggak terlalu tebal gitu. Jadi bikin nyaman aja gitu kalau udah desain belakang gini nge-curve, walaupun HP-nya agak tebal jadi tetap nyaman-nyaman aja dipakai. Nah kayaknya udah cukup nih kita bahas Realme C17, udah kita urak-urak semuanya dari mulai body sampai fitur-fitur di dalamnya juga udah aku kasih tahu. Tapi untuk kalian yang pengen reviewnya untuk kayak main PUBG atau multitasking atau tes kamera yang lebih ekstrim lagi, boleh komen di bawah, oke? Nah dan untuk unboxing kayaknya udah cukup, kita balik lagi ke jarak jauh. Nah guys, itu dia tadi unboxing dari Realme C17. Gimana menurut kalian? Kalian boleh komen di bawah. Dan yang paling banyak netizen tanyakan adalah harganya. Realme C17 ini dibanderol dengan harga 2.799.000 atau 28 lah ya. Nah guys, kayaknya untuk unboxing kali ini cukup sekian ya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan konten ini. Dan jangan lupa juga komen di bawah, mungkin kalian mau request HP apa lagi yang bakal kita unboxing atau review atau kita banding-bandingkan. And also don't forget to subscribe and turn on the notification biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru soal gadget dari official Komplitseller. Oke, see you next time and goodbye.